Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita ambil waktu sejenak untuk kita saat teduh bersama-sama. Saat teduh dimulai. Yuk, sebelum kita masuk ke ibadah kita mau menyanyikan lagu Allah Itu Baik. Yang telah menjadikan langit dan bumi, Allah yang menjaga kesetiaannya terhadap kita sampai selama-lamanya, dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu karena pada hari ini kami bisa beribadah online di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan turun tangan dalam ibadah kami ini, kiranya Tuhan pakai ibadah kami supaya bisa menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, biarlah ibadah ini berjalan dengan lancar. Tuhan pimpin ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita masuk firman, sebelum kita pengakuan dosa dan sebagainya, kita menyanyikan lagu Tiada Seperti Engkau.
tempat ini mengakui bahwa di dalam kehidupan kami seringkali tidak patuh terhadap apa yang menjadi kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, hapuskanlah pelanggaran kami. Perbaruilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus, kami memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Oke, lagu selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Dengan Sayapmu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dalam situasi-situasi seperti ini kami Tuhan berikan kesempatan tetap untuk bersatu, bersekutu, bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus terus menerangi hati dan pikiran kami supaya kami mengerti firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Pimpinlah kami ya Tuhan, walaupun kami tidak bersama-sama, tetapi di dalam iman kami sehati di dalam Kristus. Pimpinlah kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.
Eh, Malam ini kita akan membahas satu bagian tema yang berat nih. Ini kasih temanya berat banget ya. Apa temanya? Coba tolong kasih tahu dong. Apa? Trust, faith, truth. Waduh, ini berat sekali nih. Trust, faith, truth. Jadi trust itu ada bisa percaya, tapi percaya itu sendiri dalam bahasa Inggris ada dua. Ada trust, ada belief. Nah ini yang mana nih? Kemudian faith, kemudian faith iman, kemudian kebenaran. Wah ini pembahasan yang luar biasa. Bisa satu hari sebenarnya. Ya, tapi coba kita akan membaca dan merenungkan itu dalam waktu yang singkat. Nanti kita di sini tanya jawab ya. Tanya jawab. Oke, Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Yakobus 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Oke, saya akan baca ya. Lukas 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Yakobus. Salah. Maaf. Yakobus 2 ayat 17 sampai ayat 21. Berarti yang di sini masih konsentrasi. Oke. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ya, ini bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan sama-sama. Namun sebelum kita masuk, saya mau bertanya dengan yang di sini dulu. Trust dan belief itu agak berbeda. Kalau di dunia kerja jarang orang pakai kata belief, ya. Yeah. Nah, jarang sekali di dunia kerja yang di sini ada yang berhubungan dengan bang. Ya bang, oke. Nih. Berhubungan dengan obat-obatan. Berhubungan dengan customer kan ya. Biasa customer itu believe atau trust? Trust ya. Kenapa? Karena ada hubungan percaya. Wah, misalnya customer minta barang ini, yang dikasih memang itu tepat waktu. Biasanya itu berhubungan dengan trust. Ya, betul nggak ya? Tapi kalau belief agak beda. Contoh nih, Darwin misalnya. Darwin punya selingkuhan misalnya. Selingkuh misalnya nih. Tapi balik lagi sama mantan misalnya. Mantannya bilang begini, kali ini aku percaya sama dia. Semoga dengan percaya saya sama dia berubah. Percaya.
dia percaya. Kata di sini biasanya lebih ke believe, bukan trust. Dia nggak tahu nanti Darwin ini selingkuh apa enggak, tetapi ya dia kayaknya memberi kepercayaan, percaya. Tetapi kalau yang tadi ya, hubungan dagang, hubungan itu berhubungan dengan trust, karena berhubungan dengan jejak apa? Biasa orang bilang jejak apa? Pak Jokowi punya jejak apa? Ketika mau kampanye biasanya orang lihat jejak apa namanya? Aduh, sorry, lupa juga. Pokoknya dia punya riwayat lah, ya, story. Ya, story yang baik itu. Makanya orang trust sama dia. Nah, ya ini memang agak beda, tapi karena di sini temanya berhubungan diambilnya trust, coba kita bahas dengan trust. Percaya karena sudah mengalami peristiwa-peristiwa tertentu. Karena ada hubungan pribadi sehingga seseorang trust, iman, kemudian dan kebenaran. Ini yang susah. Siapa suruh mau kasih tanya gitu. Biasa saya dapat ini di berhubungan dengan filsafat, karena berhubungan dengan rasio, berhubungan dengan iman dan kebenaran. Jadi kalau di dalam ranah berpikir manusia menurut teologi itu ada 3 daerah: rasio, iman, dan kebenaran. Jadi alam pemikiran yang pertama rasio. Rasio orang berpikir sesuatu yang terlihat, bukan metafisik, tapi sesuatu yang empiris, yang bisa dihitung, sesuatu yang bisa dilihat, ada datanya dengan lengkap. Itu rasio. Tapi rasio punya keterbatasan. Makanya di atas rasio ada bagian yang namanya supra rasional. Itu tidak bisa diterima dengan, bukan tidak bisa diterima dengan akal, tapi jauh di atas akal. Siapa yang bisa menemukan bagaimana dunia ini terjadi? Walaupun ada bilang Big Bang, ada bilang terjadi karena evolusi, tapi tidak ada yang bisa membuktikan. Makanya biasanya itu disebut teori. Ya, itu berhubungan dengan rasio. Tapi ada hal tertentu yang tidak bisa dipahami. Contoh, orang bisa tiba-tiba sudah mati 3 hari bangkit kembali. Mana ada itu? Gak masuk. Tapi itu terjadi. Siapa? Lazarus sudah mati 4 hari bahkan. Yesus 3 hari. Lazarus 4 hari. Disuruh bangkit dari kubur. Dia bangkit keluar dengan masih ada kain kafan. Itu supranasional. Di atasnya itu berhubungan dengan iman. Hanya bisa dipahami dengan iman. Nah, tetapi rasio dan iman harus tunduk pada satu, yaitu kebenaran. Nah, biasanya didapatkan kalau di teologi ya. Tapi ini pembahasannya secara dengan anak muda, jadi agak sedikit mungkin kita lebih gampang. Tapi kita harus ingat bagaimana dalam hubungan dengan Tuhan itu tidak bisa hanya trust, harus believe juga. Malah kebanyakan di Alkitab ditulis itu pakai believe. Saya baca dalam bahasa Inggris ya. Yakobus yang kita baca ini, Yakobus 2 ayat 19. You believe that there is one God. Good. Even the demons believe that and sadar. Jadi kamu percaya bahwa ada satu Tuhan, itu benar, itu believe pakainya. Tapi bukan cuma kamu, iblis saja juga percaya. Dia pakai believe. Dan beberapa kalimat di dalam Alkitab banyak pakai kata believe. Abraham, di sini Abraham percaya dan dia disebut sebagai orang yang benar. Abraham percaya, kata percaya itu believe. Jadi kalau mau dibandingkan, believe itu biasa, walaupun dia nggak tahu nanti ke depan bagaimana,
tapi dia percaya. Nah, itu yang susah. Kalau trust itu karena pasti nih, udah pasti karena sudah ada rekam jejak. Nah, ada rekam jejak story. Contoh, ada orang dia percaya kepada Tuhan karena dia melihat bahwa benar bahwa Tuhan itu sudah memberkati dia, melindungi dia. Kemudian dia berkata, I trust in God. Jadi dia percaya karena ada rekam jejak. Nah, tapi harus dua-duanya harus berjalan, nggak boleh hanya satu. Nah, sekarang apa itu iman? Ya, yang sudah didapat menurut yang di sini nih. Apa sih iman itu? Iman apa sih? Dari dasar apa nih? Kepercayaan. Dasar kepercayaan. Ya? Dasar dari hati itu melakukan perbuatan. Ada lagi? Iman kesetiaan. Iman berhubungan dengan kesetiaan. Sah? Iman itu kepercayaan. Oke. Nah, iman itu sebenarnya kan kata benda. Kalau trust itu kata kerja ya. Iman itu kata benda tapi benda abstrak. Jadi iman itu kalau di Alkitab di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu makna dari iman. Sedangkan kalau definisi iman sendiri, sebenarnya iman itu adalah pemahaman atau pengetahuan yang pokok tentang Allah yang baik itu yang melindungi kita. Jadi iman itu definisinya adalah pengetahuan yang pokok bahwa Allah itu berkarya dalam hidup kita. Allah yang berkuasa itu berkarya dalam hidup kita. Iman pengetahuan yang pokok. Sedangkan kebenaran ya sudah tahu. Nah, sekarang bagaimana dengan ayat ini yang tadi Yakobus bilang bahwa iman itu kalau tanpa perbuatan adalah mati. Kenapa saya menghubungkan ini? Kadang-kadang kita bilang ini, saya percaya Tuhan, saya beriman kepada Tuhan, saya itu percaya Tuhan itu menjaga saya. Sudah terbukti pula. Sudah terbukti nih, contoh saya minta kerja, wah Tuhan kasih. Saya minta pacar, Tuhan kasih. Saya minta lulus, Tuhan kasih. Wah, saya percaya. Nah, terus apa buktinya dalam hidup ini ketika kalian sudah diberkati sama Tuhan? Terus bukti apa yang kamu berikan kepada Tuhan bahwa memang kalian itu percaya sama Dia? Kan Tuhan sudah kasih nih. Terus kalian mau buat apa? Itu yang Yakobus jelaskan. Oh, apakah kamu hanya percaya karena Tuhan sudah berkati kamu? Atau kamu sudah percaya Tuhan itu maha besar, Tuhan itu berkuasa? Nah, terus kamu buat apa? Itu kan banyak kita hanya bilang, oh saya orang Kristen percaya Yesus. Nah sekarang dipertanyakan begini, apa bukti kamu percaya sama Tuhan Yesus? Buktinya nah apalagi sekarang di tengah-tengah COVID-19, bukti kalian percaya sama Tuhan? Apakah bilang, oh aku nggak takut sama COVID, corona, lewat sama saya dalam nama Yesus misalnya, apa begitu? Ya, kalau ada yang berani gitu, saya mau ajak dia pergi ke Wisma Atlet, Kemayoran, ayo. Gak usah pakai ini, masker deh,
pergi ke sana, pergi ke sana, ke depan aja, berani nggak? Yang pasti yang pertama diusir sama tentara, karena yang jaga tentara. Nggak, kalau ada yang berani nih, mungkin kalau ada pendeta juga yang berani, dalam nama Yesus, corona pergi dari saya. Wah, saya tidak takut corona. Saya tantang dia, kita pergi ke sana. Saya pakai semua lengkap deh. Saya memang bilang nggak berani nggak apa-apa, tapi saya mau bawa dia di sana. Dia berani. Dia bisa buktikan nggak iman dia? Itu kan iman dia ya. Tapi apakah itu iman yang benar? Saya nggak tahu. Berani nggak dia di sana? Ada yang berani? Berani nggak? Sekarang aja pakai masker kan? Saya juga nanti sebentar pakai masker. Buktikan iman. Nah, ini misalnya buktikan iman dengan apa? Buktikan iman bukan dengan cara yang tadi ya. Wah, corona saya tidak takut. Coba lihat itu kurang iman apa pendeta-pendeta yang meninggal. Mereka juga beriman. Jangan mengatakan bahwa yang meninggal kurang beriman. Mereka beriman. Pendeta-pendeta itu melayani, pendeta-pendeta yang luar biasa hidupnya. Ada yang 60 tahun ya, 55 meninggal karena virus corona. Pendeta, apakah mereka tidak beriman? Begitu dong. Mereka juga beriman. Nah, sekarang apa bukti iman kita? Itu yang penting. Kalau kita mengatakan bahwa saya percaya, trust in God, saya punya iman yang kokoh, apa bukti? Makanya Yakobus di ayat yang ke-17 bilang, iman tanpa disertai perbuatan mati. Nah, karena itu ada satu tadi yang kita membahas tentang kebenaran. Salah satu bukti bahwa memang kita itu percaya pada Tuhan dan beriman pada Dia adalah kita hidup melakukan. Jadi harus melakukan bukti kebenaran, melakukan apa yang benar. Yakobus bilang gini, setan itu dia tahu Tuhan Esa, dia percaya Tuhan itu Esa. Satu yang dia nggak bisa melakukan kebenaran. Apa sih kebenaran itu? Tuhan Yesus bilang apa? I am the way, terus I am the truth, dan I am life. Jadi kebenaran itu Yesus sendiri. Kalau itu bukti bahwa kita itu percaya dan beriman pada Yesus, satu, berbuat seperti yang Yesus katakan. Nah, di tengah-tengah situasi sekarang ini, apakah kita hidup benar apa enggak? Nih, kan lagi rame nih di DKI masalah pembagian apa? Bansos. Rame kan, ada yang salah alamat, ada yang dikasih ternyata nggak pas ke orangnya. Wah, yang jeleknya orang yang itu, wah, diterima dengan senang hati lagi. Memang sih dalam situasi kami semua berdampak, tapi kan kasihan. Ada orang-orang yang memang lebih membutuhkan dari dia. Nah, ini pertanyaannya, kalau dapat, misalnya dapat nih. Kalau misalnya dapat nih, kita sebenarnya mampu, kita mau jujur nggak? Oh, buat orang lain saja. Berani nggak kita? Kan biasa orang pakai jurus aji mumpung. Wah, mumpung sekarang kan semua yang lagi ini, wah. Jadi kalau misalkan kita Iya. butuh apa? Mungkin butuh tapi butuh orang yang membutuhkan. Kita tapi berterima, tapi balik itu
penghasilan keluarga. Ini oke diterima karena memang namanya sudah jelas untuk dia kan. Tetapi karena merasa dirinya mampu bisa kasih ke orang lain. Darwin, menurut kamu begini gimana? Ya kasih ke orang yang belum mampu aja, tunjuk makan dulu. Bagus ya berarti. Jadi hanya sebagai saluran aja ya. Oh kita lari kita Takutnya kalau kita tolak nanti itu bisa jadi bentangan yang iya ditilang lah. Tapi itu banyak loh. Mungkin situasi sekarang ini. Apalagi kalau misalnya bukan barang, duit. Waduh, orang muda itu bukan mata hijau, mata merah itu, pink. 100.000 kan sekarang. Kalau hijau kan dulu, mata hijau. Nah kita mau jujur nggak? Kita mau jujur nggak melakukan kebenaran? Jadi kita percaya, entah itu trust, entah itu believe pada Tuhan, Dia melindungi kita. Kita beriman pada Tuhan. Terus apa buktinya? Buktinya adalah kita melakukan kebenaran, melakukan yang Tuhan Yesus bilang. Nah, salah satu yang Tuhan Yesus bilang adalah tetap beribadah. Jangan sampai nih pemuda nih, gara-gara semuanya dilakukan di rumah, waduh sudah alamat, nggak ada yang perhatikan. Anak muda kan susah, nggak mau diatur lagi sama orang tua kan. Pokoknya jadwal sendirilah. Harus tetap punya hubungan dengan Tuhan. Beribadah itu salah satu kebenaran yang Tuhan mau. Kenapa? Di dalam beribadah kita punya hubungan dengan Tuhan. Walaupun ibadahnya secara online. Lain ikut ibadah nggak online ya. tapi sebelumnya saya ngomong ibadahnya sampai tiduran. Wah. Oke lah. Nggak ada yang lihat ya. Tapi begini, bukan juga. Kadang-kadang banyak orang ini ibadah kan online. Wah, nah, kalau di TV kan enggak, sekarang semuanya pakai HP. Sambil tiduran. Terus Tidur. lama-lama. Aduh. Tetap harus melakukan kebenaran. Salah satu kebenaran adalah beribadah. Jangan sampai tidak dalam situasi seperti sekarang ini. Apalagi orang sekarang stres, ngeri sekarang. Walaupun katanya WFH kan, tapi bosan juga kan, stres juga di rumah. Ini waktu kita masuk ke tahun baru, banyak orang cari itu kalender. Cari kalender, mulai lihat kapan liburnya banyak itu. Sekarang kan dikasih libur banyak nih, stres sendiri kan. Dikasih libur banyak tuh sekarang. Itu makanya jangan berdoa cari tanggal merah itu, jangan. Sampai tanggal merahnya lupa. Oh tanggal merah sekarang. Padahal kemarin kan tanggal merah ya. Lupa, gak ada yang tahu itu. Makanya tahun baru itu jangan berdoa supaya banyak libur. Tuhan satu kali kasih kalian libur. Kasihan saya juga kegiatan libur. Jadi tetap beribadah. Kenapa? Beribadah itu membuat satu hubungan kita dengan Tuhan lebih baik. Sehingga di tengah-tengah situasi sekarang kita harus melakukan banyak kegiatan di rumah. Kita jangan otaknya kosong, pikirannya kosong, kacau nanti. Udah kacau, harusnya tetap melakukan sesuatu, mempersiapkan diri ketika misalnya COVID ini selesai, kita harusnya jadi lebih baik lagi. Karena itu waktu-waktu sekarang ini harus banyak kita belajar. Dalam waktu yang banyak ini, kalau kita tidak belajar apa-apa dan bisa melakukan sesuatu, kita orang yang paling siap kali ya. Harusnya di tengah-tengah sekarang kita berpikir bagaimana melakukan sesuatu yang lebih kreatif. Banyak orang ternyata
bisa survive ya di tengah-tengah orang susah dapat duit, mereka survive akhirnya menghasilkan sesuatu. Nah ini di tengah-tengah sekarang kita belajar untuk melakukan sesuatu. Contohnya itu jual masker 350. Memang lagi situasi, memang situasi lagi memang ini. Dibilang bukan 350, 400. Tapi ini juga harus hati-hati. Di tengah-tengah situasi ini, jangan sampai hanya ingin apa, supaya kita dapat untung, kita tidak melihat bahwa ada banyak kebutuhan sih. Berhati-hati. Kita jangan jadi orang yang jadi tamak. Jadi ya di tengah-tengah situasi seperti ini kita tetap membawa kebenaran. Percaya pada Tuhan dengan seyakin-yakinnya, kemudian beriman kepada Tuhan, tapi jangan lupa buktikan itu dengan apa? Tetap melakukan kebenaran, melakukan apa yang Tuhan Yesus. Itulah lengkap. Jadi jangan sampai kita tidak melakukan kebenaran. Yakobus bertanya lagi buat kita, apa bukti dari iman? Apa bukti dari percaya? Oke? Jangan lupa tetap melakukan kebenaran dan jangan lupa tetap menjaga hubungan dengan Tuhan. Karena melalui itu hidup kita lebih baik, hidup kita lebih benar, dan hidup kita sesuai dengan kebenaran. Ya kita berdoa. Dan mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan. Dan biarlah kami belajar untuk membuktikan iman kami dengan melakukan kebenaran. Hidup kami sesuai dengan kehendak. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih kepada Pak Semi atas firman Tuhannya. Kiranya firman Tuhan dari Pak Semi bisa menjadi rema bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang kita udah ada di penghujung ibadah. Kiranya nanti kita akan bisa ibadah bareng-bareng lagi setelah selesai COVID ini, dan tetap stay tune untuk lihat ibadah-ibadah online selanjutnya dari KPR. Sebelum kita menutup ibadah ini, kita mau angkat satu pujian, lagu penutup bagaikan pujian. Kita
Kami mengucap syukur ya Tuhan, dalam keterbatasan kami untuk bersama-sama, namun kami percaya dalam puji-pujian kami, di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan, kami tetap dipersatukan. Dan kami mohon kiranya firman Tuhan yang kami dengar, kami bawa itu di dalam hidup kami dan kami lakukan. Kami menunjukkan kami percaya kepada Tuhan, kami beriman kepada Tuhan, kami wujudkan itu dalam perbuatan kami setiap hari, di dalam melakukan kebenaran, melakukan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan mereka. Biarlah di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami tetap menjaga hidup kami sebagai pemuda dan remaja yang taat akan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami taat akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Pimpinlah kami ya, agar kami menyatakan iman dan percaya kami melalui perbuatan kami. Terima kasih ya Bapak. Kami tetap berdoa bagi pemerintah kami dalam mengatasi COVID-19 dan juga masalah ekonomi, agar dapat mengambil langkah-langkah bijak. Saya berdoa bagi para medis, Tuhan berikan kekuatan kesehatan kepada mereka di dalam menjalani tugas mereka, melayani masyarakat dalam upaya mengatasi COVID-19. Saya berdoa buat orang-orang yang positif COVID-19, Tuhan juga berikan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kami semua. Tuhan, lindungilah kami ya, agar kami dijauhi dari COVID-19. Dan kami berdoa kiranya COVID-19 berlalu dari Indonesia, dari bumi ini ya. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Kerinduan kami agar kami kembali bisa bersekutu bersama-sama. Kami berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Engkau juga sertai dan lindungi. Berdoa cukupkanlah ya Tuhan pada kami semua makanan dan minuman. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan segala kehidupan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Amin. Jangan lupa ikuti terus kebaktian pemuda. Nanti akan dilanjutkan oleh Oke, silakan promosi dong, promosi iklan. Oke teman-teman, selamat malam minggu, selamat menyaksikan ibadah online. Jangan lupa untuk tetap terus beribadah di rumah walaupun ada COVID-19. Nah, setelah masa pandeminya sudah kelar, kita bisa ibadah bareng-bareng di gereja lagi, ibadah KPR setiap hari
Lalu jangan lupa untuk info-info KPR terbaru ada di Instagram di @kprbko. Jangan lupa